kawan, pilihan demi pilihan telah kau lakukan, dan setelah kau pikirkan, renungkan, ternyata pilihanmu mendatangkan kekecewaan demi kekecewaan. Katakanlah orang nomor satu yang kau pilih di eksekutif banyak menabur janji, tetapi banyak yang dia ingkari. Lalu orang yang kau pilih sebagai wakilmu di DPR sana, ternyata setelah berada di parlemen, mereka tidak lagi memikirkan bahwa mereka adalah representatif dari orang-orang yang memilih mereka. Kawan, jadikan ini pelajaran, jadikan ini sebagai pecutan bahwa ke depan untuk melakukan pilihan harus benar-benar direnungkan, benar-benar difikirkan. Ketemu lagi kita di channel yang perlu dibagikan informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat Kicau Jelata? Senang berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan kita selalu dikaruniai kesehatan dan tentu saja semangat yang tetap paripurna. Teman-teman yang berbahagia, di tahun 2024, tepatnya di bulan Februari, kita akan menyelenggarakan pemilu serentak. Dua pemilu serentak sekaligus, yaitu pemilu presiden, yaitu memilih presiden dan wakil presiden, lalu pemilu legislatif, yaitu memilih wakil-wakil kita di parlemen. Tentu peristiwa pemilu ini bukan peristiwa biasa. Ini adalah siklus 5 tahunan di mana kita berproses menyelenggarakan pergantian atau sirkulasi kepemimpinan nasional, baik di tingkat eksekutif yaitu presiden maupun di tingkat legislatif yaitu parlemen. Dan ini adalah satu momen yang sangat strategis bagi kita rakyat jelata, pemilih tentu yang sudah mempunyai hak untuk memilih sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan jika kita tidak menggunakan, memanfaatkan momen strategis ini dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menanggung akibat 5 tahun ke depan. Dan akibat yang kita tanggung tidak secara personal, tetapi bisa masif. Berbagai contoh bisa kita lihat. Yang paling hangat saat ini adalah apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Pulau Rempang. Ada investasi yang masuk, dan karena alasan investasi tersebut, ada hak-hak dasar warga untuk tinggal, menetap di tanah yang secara temurun mereka miliki, itu disingkirkan hanya demi sebuah kata investasi. Mungkin kita yang berada di luar Rembang boleh jadi tidak bisa merasakan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di sana. Tetapi coba deh kita merenung, jika hal itu terjadi di tanah leluhur kita, di tanah tempat kita besar, lahir dan tumbuh. Jadi barangkali dengan membuat atau menyelami, katakanlah peristiwa tersebut terjadi terhadap diri kita, di kampung kita, rasa empati kita akan keluar. Dan yang terjadi ini tentu adalah buah dari pilihan politik, masih hangat di kuping, banyak jejak digitalnya. Salah satu yang dijanjikan oleh presiden yang terpilih atau presiden saat ini di Pulau Batam adalah ingin menyelesaikan sertifikat bagi kampung tua di Pulau Rempang, dan janjinya hanya beberapa bulan ke depan. Tetapi buah yang diterima oleh masyarakat bukan janji yang ditunaikan, tetapi penggeseran, penggusuran, pemindahan apapun namanya dengan dalih investasi. Itulah yang akan terjadi. Tetapi hari ini Bang Kicau membaca informasi bahwa presiden kita telah mengeluarkan titah perintah bahwa memang ada yang salah dari cara-cara yang ditempuh oleh katakan bawahan beliau dalam mempersuasi masyarakat Rempang, dan pemindahan warga, penggeseran warga, penggusuran warga ditunda dulu. Mudah-mudahan ini bukan penundaan karena tekanan publik yang begitu masif, tetapi lebih kepada kesadaran pribadi, rasa empati yang muncul di hati para pemimpin. Seandainya
penggusuran, penggeseran, pengalihan itu terjadi di kampung mereka, tentu mereka akan melakukan perlawanan yang sama, resistensi yang sama. Kembali ke soal hajat politik di 2024 yang menurut Bang Kicca sangat strategis. Sebagai seorang jelata, kita perlu berefleksi. Bagi mereka yang sudah melakukan beberapa kali pemilihan sebelumnya, apa yang salah dengan cara kita memilih? Dan Bang Kicca mencoba berefleksi ini dengan diinspirasi oleh apa yang dilakukan oleh Najwa Shihab di Mata Najwa pada saat mendengar gagasan dari 3 capres di Universitas Gadjah Mada, yaitu memandang cermin. Nah, Bang Kicca mau coba sekarang bagaimana Bang Kicca merefleksikan diri sebagai seorang pemilih dengan berkaca di cermin. Selamat menyaksikan, salam sehat dan bahagia. Kita coba ya teman-teman, kalau kemarin calon presiden kita, Pak Anies, Pak Ganjar dan Pak Prabowo di Mata Najwa diminta untuk berefleksi di depan cermin tentang kenapa mereka mau jadi pemimpin, maka sekarang aku mau coba untuk berefleksi di depan cermin tentang, ya katakanlah sebagai seorang pemilih, apa yang harus kulakukan ke depan berdasarkan refleksi dari pemilihan-pemilihan sebelumnya yang aku turut serta berkontribusi, berpartisipasi dalam pemilu tersebut. Memang agak sulit berefleksi di depan cermin, dan makanya tidak heran di saat awal Pak Anies Baswedan agak sedikit grogi untuk memulainya, dan juga tidak heran jika Pak Prabowo sendiri tidak mampu untuk melakukan refleksi di depan cermin. Dan Pak Ganjar sebagai orang yang kedua tentu saja beliau sudah bisa melihat bagaimana proses refleksi di depan cermin, karena yang melakukan awal adalah Pak Anies. Dan jujur harus kita akui bahwa aksi teatrikal Ganjar di depan cermin sambil berefleksi sangat memukau, tetapi Bang Kicca tidak yakin bahwa itu adalah autentik. Itu lebih kepada perencanaan yang bagus karena beliau diberi kesempatan setelah Pak Anies. Baik teman-teman, Bang Kicca mau mulai refleksi ini, dan biasanya Bang Kicca memanggil diri sendiri di depan cermin adalah kawan. Kawan, sudah bilangan kali pemilu kau ikuti sebagai orang yang berpartisipasi memilih, baik itu pemilu yang sifatnya lokal, memilih gubernur, wali kota, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2, atau pemilu yang sifatnya nasional, baik itu memilih presiden dan wakil presiden maupun memilih anggota parlemen, DPR atau DPD. Kawan, pilihan demi pilihan telah kau lakukan, dan setelah kau pikirkan, renungkan, ternyata pilihanmu mendatangkan kekecewaan demi kekecewaan. Katakanlah orang nomor 1 yang kau pilih di eksekutif banyak menabur janji, banyak membuat janji, tetapi banyak yang dia ingkari. Lalu orang yang kau pilih sebagai wakilmu di DPR sana, ternyata setelah berada di parlemen, mereka tidak lagi memikirkan bahwa mereka adalah representatif dari orang-orang yang memilih mereka. Kawan, jadikan ini pelajaran, jadikan ini sebagai pecutan bahwa ke depan untuk melakukan pilihan harus benar-benar direnungkan, benar-benar difikirkan. Ingat, kawan, bahwa kedikdayaanmu, kedaulatanmu hanya ada di statistik pemilu. Pada saat KPU mengirimimu bahwa kamu adalah bagian dari pemilih, itu artinya kamu berarti secara statistik pemilu. Karena itu manfaatkan sebaik-baiknya. Karena belum tentu kamu menjadi orang yang dianggap dalam statistik para pemimpin dalam mengambil kebijakan. Belum tentu. Teman, saat ini di seluruh belahan bumi Nusantara ini ada
ribuan baliho-baliho para orang-orang yang sedang meminang teman-teman untuk memilih mereka, baik itu baliho capres maupun baliho para caleg. Maka karena itu teman-teman, benar-benar pikirkanlah sematang-matangnya, sebaik-baiknya, bahwa salah dalam menentukan pilihan, maka 5 tahun Anda akan menjadi orang tersandera, orang yang bisa jadi pesakitan karena kebijakan-kebijakan mereka tidak lagi friendly terhadap kepentingan masyarakat banyak. Teman, sekali lagi mari kita manfaatkan kesempatan ini dalam pemilu serentak di Februari 2024 untuk memilih presiden yang benar-benar menjadi harapan tumpuan kita semua. Caranya bagaimana teman-teman? Mari kita gunakan filosofi Jawa yang membumi di Republik ini dalam menentukan katakanlah pilihan. Ada yang dikenal bobot, bibit, bebet. Dalam hal bobot, teman, mari kita lihat dulu kapasitas intelektualitas dari pemimpin tersebut. Tentu untuk mengetahui hal ini, yang paling nyata adalah jenjang pendidikan yang pernah dia tempuh, lalu kemudian profesi yang pernah ia jalankan sesuai dengan kapasitas keilmuan dia. Yang kedua mungkin barangkali jejak rekam leadership dia, di organisasi apa saja dia pernah ikut, dan sebagai apa, dan apa kontribusinya. Lalu yang ketiga mungkin jejak pengabdiannya kepada masyarakat. Inisiatif apa yang pernah dia ambil atau pernah dia ikuti dalam memberikan manfaat, dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. Jadi untuk bobot, mari kita lihat pendidikannya, leadershipnya, lalu jejak sosial, katakanlah pengabdiannya. Yang kedua adalah bibit. Soal bibit ini, ya mari kita lihat. Aku yakin kawan, bahwa sesuatu yang baik akan menurunkan yang baik. Lihatlah orang tuanya, kakeknya. Kalau orang tuanya adalah orang baik, orang yang memberikan kontribusi banyak kepada masyarakat, apalagi ada garis turunannya yang pahlawan, diakui eksistensi kepahlawanannya oleh negeri ini, maka tentu si calon pemimpin tersebut berasal dari bibit yang baik. Lalu yang ketiga adalah bebet. Nah, mari kita lihat bagaimana tampilan fisiknya, bagaimana tutur katanya, pilihan diksinya, dan bagaimana gestur tubuhnya. Ya, sesimpel itu. Setidak-tidaknya itu telah bisa mengerucutkan kemana pilihan akan kita lakukan. Kawan, ingat, ini memang kedikdayaanmu sekali dalam 5 tahun yang harus benar-benar kau manfaatkan, kawan. Itu pun tidak sampai sehari, hanya barangkali 10 detik, 20 detik di bilik suara. Itulah superioritasmu sebagai warga negara dalam menentukan negeri ini atau jalannya negeri ini ke depan. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya, manfaatkan sesungguh-sungguhnya. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar merupakan orang yang bisa menyelesaikan problematika bangsa ini. Pemimpin yang menyayangi rakyatnya, pemimpin yang punya kapasitas untuk menyelesaikan permasalahannya, pemimpin yang menyatukan, bukan yang membelah. Lalu kita juga berharap mendapatkan wakil-wakil rakyat yang benar-benar paham akan tugas pokoknya, merepresentasikan kehendak keinginan rakyat, katakanlah dalam soal budgeting, bagaimana para anggota parlemen ini mampu memfilter apa yang diajukan oleh presiden, mana yang utama untuk kepentingan rakyat banyak. Katakanlah dalam keterbatasan dana antara kita membangun fisik atau memberikan gizi yang baik kepada anak-anak kita, atau memberikan pendidikan yang biayanya ringan, atau syukur-syukur bisa gratis kepada anak-anak kita. Sekali lagi, daripada membangun fisik yang sifatnya tidak jelas, bukan tidak penting, tetapi kalau dihadapkan pada pilihan keterbatasan, tentu kita berharap anggota parlemen dan pemimpin yang kita pilih itu mengutamakan first thing first. Kawan, sekali lagi, kedikdayaanmu hanya ada dalam 5 tahunan, itu pun tidak sampai sehari, bisa 10 detik, 15 detik ketika kamu di bilik suara. Gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, kawan, agar tidak terjadi penyesalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.